Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa ba'd. Bapak dan para orang tua kami, rekan-rekan yang terhormat, dan siapapun yang mendengarkan suara ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memperbaiki diri dan keadaan kita serta menambahkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal untuk menghadap Allah dan persiapan hari kiamat. Menghadap hari kiamat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kesalahan kita. Teman-teman yang terhormat, pada kali ini kita akan membahas satu tema. Kalau di flyer tadi yang disebutkan judulnya apa? Jangan menjadi pemadam kebakaran. Kayaknya judulnya ini kemudian tidak salah lah ya, atau jangan disalahpahami ya. Jangan menjadi pemadam kebakaran, fireman ya, bukan Spiderman. Pemadam kebakaran apa bahasa Inggrisnya? Fireman ya, bukan Spiderman ya. Iya, mudah-mudahan teman-teman tidak salah paham dengan judul yang tersebar di flyer. Tapi insya Allah kita akan coba memberikan ini hanya sebatas pendekatan, sebagai pendekatan untuk memberikan ada ternyata hikmah-hikmah dari realita kehidupan yang bisa kita ambil dan bisa kita jadikan acuan dan tauladan untuk menjalani kehidupan. Jangan menjadi pemadam kebakaran. Sebenarnya tema ini teman-teman hanya sebagai pendekatan untuk mengajarkan kita tentang adab dan muamalah di dalam bersosial masyarakat. Baik itu sosial dalam skala kecil ataupun sosial dalam skala lebih luas. Skala kecil apa contohnya, Pak? Kita bermuamalah dengan orang terdekat kita. Dalam rumah tangga, dengan anak-anak, dengan istri, orang tua, saudara, dan kerabat-kerabat terdekat. Sosial yang luas apa? Masyarakat. Komunitas di mana kita tinggal. Maka peran penting daripada contoh atau pendekatan ini sangatlah memberikan kita kedewasaan atau kedewasaan di dalam bersikap dan di dalam berpikir. Sebagai pengantar teman-teman, perlu diketahui bahwasanya di dalam Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dalam kehidupan dunia ini adalah sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Dan kita mesti membutuhkan orang lain, siapapun Anda. Sehebat apapun kita, pasti kita membutuhkan namanya orang lain. Nah, satu hal yang perlu kita camkan teman-teman, ketika kita bermuamalah dengan orang lain, maka kita sejatinya sedang bermuamalah dengan yang namanya manusia. Manusia. Kalau ada kata manusia, ya, maka keluar darinya sifat malaikat dan tidak pula ada padanya full sifat kehewanan. Tidak. Apa sifat malaikat, Pak? Tidak pernah salah, selalu di atas ketaatan, dan tidak memiliki kekurangan. Kenapa? Karena malaikat diciptakan memang untuk satu tujuan terbesar. Apa itu? Beribadah kepada Allah SWT. Kan nggak ada malaikat yang nyolong sandal. Ada malaikat yang nyolong sandal? Nggak ada. Ada nggak malaikat umpama dia lalai dari tugasnya? Suruh untuk catat ini oleh Allah dia lalai? Nggak ada. Bahkan sifat malaikat itu tetap dalam apa? Dalam keadaan standby. Melakukan apa? Perintah yang Allah titahkan. Gak ada telat sekali. Sampai suatu kali Nabi SAW ketika beliau bersabda, "Udhina li an uhkiya an malakin min hamalati al-arsh." Aku telah diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang salah satu malaikat pemikul arsh. Di mana malaikat itu salah satunya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala. Malaikat yang sangat besar, Pak. Dalam ayat Allah mengatakan wa hamalatin dalam surat ini Al-Haqqah, bahwasanya
Arasy-Nya Allah itu, arasy adalah makhluk yang paling besar, dipikul oleh 8 malaikat. Dan malaikat ini bukan malaikat kecil, teman-teman. Malaikat yang sangat besar. Malaikat yang sangat besar. Coba kita lihat ayatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-17. Ya. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Bahwasanya malaikat memikul arasy Allah itu sebanyak 8 malaikat. Berapa ukuran besar malaikat itu, Pak? Kata Nabi SAW, ma baina syahmati udhunayhi ila atiqihi masiratu sab'ati amin, ya, ukuran antara telinga dengan pundaknya malaikat itu, atau telinga yang paling bawah dengan pundak malaikat itu, sejauh 700 tahun perjalanan kendaraan tercepat. Itu berapa kira-kira besarnya? Baru telinga dengan apa? Dengan pundak, belum kepala sampai ke kaki. Ya, 700 kendaraan tercepat. Apa yang paling cepat di dunia ini, Pak? Katakanlah jet Sulaiman. 700 tahun berjalan di kecepatan tertinggi, tidak berhenti-berhenti, nggak ada petrol, nggak perlu berhenti rumah makan. Kira-kira berapa jarak yang ditempuh? Itu baru antara telinga dengan pundak. Nah, yang menjadi saksi bahasan kita adalah salah satu malaikat itu adalah malaikat pemikul arasy, adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa, Pak? Untuk meniup sangkakala. Dan sangkakala itu sudah ada, atau sangkakala ya, Pak, semacam trompet yang disebutkan pendekatan oleh para ulama, yang sudah ada di mulutnya. Di mana malaikat itu bentuknya sangat besar, kata Nabi SAW, matanya bagaikan kaukabun durri, bintang kejora yang menyala kencang terang. Dan dia terus memandang ke arasy Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sekalipun berkedip mata itu. Kenapa? Kata Nabi SAW, dia khawatir ketika dia berkedip, maka perintah Allah datang untuk meniup sangkakala. Dia khawatir telat 1 detik. Coba Allah Akbar. Kenapa? Kan? Malaikat adalah konsisten di atas satu keadaan. Manusia memiliki sifat ini? Tak. Kaidah kata para ulama, dawamul hali minal muhal. Konsistennya manusia di satu keadaan itu sesuatu yang muhal, sesuatu yang mustahil, tak mungkin. Sekarang kita taat, besok apa? Besok bisa lemes, futur, nggak semangat, kurang semangat. Ini manusia. Besok nggak semangat, besoknya lagi datang semua, saya punya harus kajian ini, saya harus baca Quran hari ini, saya harus rutin menjaga salat berjamaah 5 waktu di masjid, jangan sampai telat. Minimal kapan pun sebelum azan saya sudah ada di samping depan. Ini manusia. Gak ada yang standby seperti mereka, nggak ada. Tapi juga tidak ada manusia ini seperti binatang 100%, nggak ada, Pak. Apa seperti binatang, Pak? Hidup dalam dalam syahwat. Dia tidak mikir tentang ke belakang, tidak mikir tentang akhirat. Nggak ada seperti itu manusia. Hatta orang kafir sekalipun pasti ada nuraninya, ingin apa? Ingin dia kembali kepada kebenaran. Namun nantinya terkadang bagaimana tergantung kepada gelombang bisikan syaitan, penghalang ini dan penghalang itu. Ala kulihat, manusia diciptakan pertengahan, tidak full seperti binatang dan tidak pula seperti malaikat. Apa itu manusia? Disebutkan oleh para ulama, manusia itu namanya dalam bahasa Arab al-insan. Kayak ada surat di juz 29, nama surat namanya surat al-insan. Apa itu al-insan, Pak? Kata para ulama, la yusammu al-insan insana illa likathrati khata'ihi wa nisyani. Tidaklah kita disebut manusia kecuali karena banyaknya kita melakukan kesalahan dan kealpaan. Kadang lupa, kadang telat, kadang keliru, kadang jatuh pada kesalahan, bahkan jatuh kepada maksiat besar. Ini manusia. Namun yang menjadi tolak ukur, teman-teman, harus kita memahami, baik itu saya dan kita semua, bagaimana cara memahami orang yang ada di sekitar saya, bahkan kita sendiri. Saya adalah seorang makhluk yang bernama manusia. Kalau manusia berarti apa? Berlaku sifat kealpaan, kelupaan, dan kelalaian atas dirinya. Lalai, teman-teman, sifat lalai, ya, itu tidak cuci maki. Selama kelalaian yang dilakukan benar-benar atas kelemahan dirinya, ya. Namun yang dicaci maki ya Bapak, yang tercela dalam agama kita apa? Ketika dia lalai terus dalam kelalaian, maksiat terus dalam maksiat, dan jatuh di atas maksiat sampai mati pun maksiat. Itu tercela.
Tapi ketika ada orang diingatkan, hatinya bergetar, oh ini benar yang dikatakan, saya harus ikut ini. Tapi walaupun belum mampu hati saya untuk diikuti, tapi saya mengaku ini adalah sebuah benar. Orang seperti ini tidak pernah lain. Orang seperti ini adalah dirangkul, dibimbing, dinasihati, diajarkan, diberi motivasi. Agar apa? Dia keluar dari wilayah kesalahannya. Nah, karena Nabi SAW sebenarnya disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik dan hadis adalah hadis yang sahih. Kalau kan oleh Imam Ibnu Majah, Tirmidzi dan yang ada hadis yang baru kita dengar. Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Ma'ruf kan Pak hadisnya? Setiap anak Adam itu pasti dia melakukan kesalahan, memiliki kesalahan, berulang-ulang kesalahan yang dia lakukan. Tergantung kecil besar ya Pak. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang segera, mudah, dan rindu dia untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita tidak kita fokus pada kesalahan, tapi lihat apakah ini orang ini salah, ada enggak kesadaran, ingin enggak dia bertaubat. Apakah aslinya orang ini memang bejat atau aslinya dia orang baik, tapi justru dia jatuh kepada kesalahan. Nah, kalau kita sudah paham ini teman-teman, kita bukan malaikat dan tidak pula seperti binatang, kita adalah sosok yang namanya manusia, yang memiliki akal dan insting untuk kembali ke keadaan, maka perlu kita memberikan pendekatan bahwasanya dalam bermuamalah dengan orang sekitar kita, istri, anak, bahkan secara masyarakat, jangan Anda mencontoh pemadam kebakaran. Kita tidak mengatakan pemadam kebakaran ini sebuah job yang ini, bukan itu maksud saya. Ini adalah sebatas pendekatan. Orang yang kawan-kawan kita, saudara kita yang bekerja di pemadam kebakaran, pekerjaan mulia itu. Ini bukan itu, tapi sebagai pendekatan saja. Nah, kalau kita lihat teman-teman, keunikan dari sifat pemadam kebakaran, ada beberapa keunikan yang kita tangkap. Satu, keunikan pertama adalah di mana pemadam kebakaran dia memiliki tugas pokok, tugas besar apa? Fokus untuk memadamkan kebakaran kalau terjadi. Tahu enggak? Kalau terjadi kebakaran, maka yang paling diingat pertama kali orang siapa? Fireman. Siapa pemadam kebakaran? Kita kalau umpamanya qadarullah terjadi di kapal. Semoga Allah selamatkan kita dan kaum muslimin di negeri ini. Terjadi kebakaran di rumah, tidak kompor gitu kan, kebakar rumah. Sekarang kita telepon lebih dulu. Harus telepon pemadam kebakaran yang standby di mana-mana di kapal ini. Agar apa? Agar dia datang fokus apa yang dilakukan kalau sudah terjadi kebakaran, dia fokus pada kebakaran itu. Nah, apa Pak nilai yang bisa kita tangkap? Apa pelajaran yang bisa kita tangkap? Yang kita tangkap adalah hendaklah kita dalam bermuamalah bersama manusia, orang terdekat ataupun saudara kita muslim yang lain terutama, jangan fokus pada kesalahannya saja. Jangan fokus pada kesalahan saja. Kenapa? Kita sudah sampaikan tadi di mukadimah pengantarnya, manusia pasti memiliki kesalahan dan tidak ada yang sempurna, siapapun dia. Siapapun dia. Oleh karenanya, memahami pendekatan ini, jangan fokus kepada kesalahan. Karena ada manusia Pak, memang suka dia fokus kepada kesalahan. Kalau sudah kesalahan, baru dia fokus mengarahkan seluruh energinya. Untuk apa? Untuk memadamkan kesalahan itu. Ini tidak benar. Kesalahan teman-teman kita benci. Kekeluhan mesti kita luruskan. Itu pasti sepakat kita itu. Akan tetapi, jangan kita hanya fokus menjadikan kesalahan, paling membesar-besarkan kesalahan. Sehingga kita lupa, ini manusia, ini punya kelebihan yang lain. Dia punya kebaikan, dia punya keutamaan. Jangan fokus ke situ. Kalau Anda memberikan nasihat, beri nasihat dengan cara yang baik. Ya, beri nasihat dengan cara yang baik. Dan jangan lupa bahwasanya orang ini memiliki ada hal-hal positif yang ada pada dirinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam pendekatan ini berbicara dalam Al-Quran, dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 237, Allah berfirman, "Wala tansawul fadla bainakum." Jangan kalian melupakan, ya, jangan kalian anggap remeh dan jangan kalian lupakan keutamaan di antara kalian. Bahwasanya apa Pak? Kita dalam tubuh masyarakat, jangankan besar lagi, skala kecil aja rumah tangga, saling memiliki keutamaan Pak. Kita saling memiliki keutamaan. Istri keutamanya apa? Pandai memasak, pandai nyetrika. Suami apa keutamanya? Saya dinafkah di luar. Nah, masing-masing punya apa? Punya keutamaan, punya kelebihan, punya hal positif. Yang mesti kita hargai di posisi mereka. Istri menghormati suami, wahai suamiku, terima kasih banyak. Engkau adalah orang yang sudah berjasa atas dirimu, atas anak-anak, mengayomi rumah tangga.
bekerja banting tulang, beras keringat, berangkat kaki, pulang sore, bahkan pulang malam. Untuk apa? Untuk mencari nafkah kami. Mencari nafkah yang halal. Semoga Allah membalas kebaikan anda, wahai suami. Nah, ketika suami yang memiliki kekurangan umpama lupa, biasanya pesan parota di tintai umpama ya, ini bukan promosi Pak. Bukan promosi. Biasanya dibawa diberikan oleh suami setiap pulang kerja. Apa yang isi pesan, SMS-nya dilihat, selalu diberikan. Lupa sekali 2 kali. Bagaimana sikap istri? Fokus kepada kebakaran tadi, kepada api yang menyala. Enggak. Lupa, oh enggak apa-apa. Mungkin ayah anda capek. Mungkin engkau wahai suami lupa. Tidak apa-apa. Insya Allah masih ada waktu. Masih ada bisa kita makan di rumah. Ada enggak Pak? Ada. Kalau anda fokus kepada kesalahan istri, maka rumah tangga anda rusak. Cinta akan melisir. Kehangatan akan mendidih. Kenapa? Fokus kepada kebakaran. Jangan fokus kepada kesalahan, teman-teman. Allah mengatakan apa? Mengajarkan kepada kita, mendidik kita. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian lupa kelebihan yang dimiliki di antara sesama kalian. Iya. Demikian pula dengan anak. Dengan anak. Ketika anak kita hanya kita lihat sisi tumpul saja, maka Anda tidak percaya diri kepada anak Anda. Jangan. Anak kita, teman-teman, diciptakan oleh Allah SWT dengan tabiat yang berbeda dan bakat yang beragam. Tidak satu bakat, Pak. Tidak satu bakat. Ketika anak kita memiliki kekurangan, banyak kekurangan, pasti namanya anak-anak. Tapi ketika Anda melihat hanya sisi tumpul saja, lupa sisi tajam, maka Anda gagal menjadi seorang ayah. Anda akan menjadi lembab atau tidak bagus dalam posisi mendidik. Kenapa? Anak saya ini kok bodoh dalam sisi ini, kok kurang dalam sisi ini, padahal Allah SWT menciptakan sisi tumpul pada anak Anda. Bagaimana cara bermuamalah dengannya? Jangan lihat sisi tumpul, tapi lihat sisi tajam. Hal yang positif pada anak yang Allah ciptakan pasti ada. Kewajiban kita adalah menggali, mencari, kemudian mendidiknya di atas potensi yang dia punya. Itu teman-teman. Jangan, sampai para ulama mengatakan begini, jangan Anda melihat seekor monyet ya dari kelihat berenang, dan jangan Anda melihat ikan ya dari sisi pandai memanjat. Kalau posisi ini kita lihat Pak, gagal kita memandang keabsahan atau kelebihan seekor monyet. Kenapa? Jangan lihat yang monyet tidak pandai berenang Pak. Yang pandai itu berenang ikan. Coba posisikan keahlian positifnya berenang pada ikan, kepandaian memanjat pada monyet. Apa yang terjadi Pak? Yang terjadi apa? Kita positif memandang. Percaya diri kita menghadapi masa depan, dan kita akan bangga, akan nyaman, akan senang dengan lingkungan kita. Bisa bersikap ramah kepada siapa saja. Demikian pula dengan kehidupan bermasyarakat. Nah, dan akhlak ini teman-teman ternyata dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, terutama dalam rumah tangga. Coba kita lihat. Ada ayat Pak yang unik. Ayat ini adalah pelajaran bagi kita, terutama para suami yang menjadi sosok pendidik bagi anak dan istri di rumah tangga. Nabi SAW pernah tidak melakukan kekeliruan Pak? Pernah Pak. Jangan malu. Nabi SAW beliau maksud dari sisi menyampaikan agama, tapi sisi manusia pernah bersalah. Berulang kali Nabi SAW salah. Salah satu contoh apa Pak? Ketika Nabi ditegur oleh Allah dari langit yang tinggi tentang sikap beliau menghadapi Abdullah bin Ummi Maktum, seorang lelaki yang buta. Datang kepada Nabi minta nasihat. Di saat yang sama juga datang pemuka-pemuka Quraisy. Datang kepada Nabi untuk apa? Bertanya, ya mungkin diskusi lah tentang agama atau misalnya. Yang Abdullah bin Ummi Maktum, lelaki buta, datang ke Nabi SAW. Maka Nabi berpaling darinya, sembari berwajah masam. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum buta, Pak. Gak tahu tuh. Nabi bermasam wajahnya, gak tahu. Kenapa beliau buta? Kenapa beliau berpaling? Sisi manusianya. Beliau berinisiatif meninggalkan Abdullah bin Ummi Maktum dahulu agar menyambut tamu dari kepala-kepala Quraisy yang kafir, dengan harapan mudah-mudahan orang ini masih Islam. Inisiatif Nabi sebagai manusia benar, tapi Allah SWT menegur Nabi dari atas langit. Apa itu? Allah mengingatkan, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakka fatanfa'ahu dzikra. Wahai Muhammad, sungguh dia telah Allah tidak mengatakan Nabi Muhammad, sungguh dia masih Muhammad telah bermuka masam, berpaling daripada seorang lelaki buta, an ja'ahu al-a'ma, lelaki yang buta kepadanya. Kenapa? Ini Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi benar-benar sungguhan niatnya untuk belajar bertanya tentang agama. Beda dengan pemuka Quraisy. Pemuka Quraisy hanya iseng Pak.
Kalau begitu mana yang kita hormati? Pemuka Quraisy yang terkenal dengan kepala sukunya, kekayaannya, pengikutnya, atau seorang lelaki muslim yang miskin, buta, mana yang kita lebih hormati? Lebih hormati muslim. Allah turunkan dari langit ayat ini untuk apa? Meliput baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Nabi dari sisi kemanusiaan belum khilaf. Ada kekeliruan beliau. Tapi meskipun demikian, keliru tidak bertahan di atas kekeliruan. Ketika datang peringatan, beliau perbaiki. Beliau perbaiki kekeliruan itu. Dan inilah seorang muslim yang baik, gentle, sportif. Kata orang sekarang apa? Insaf, sportif ya. Anda salah, akui kesalahan. Karena kita apa? Kita manusia. Dan prinsip ini perlu ditanamkan kepada anak-anak kita, teman-teman. Prinsip jangan takut salah. Tapi ketika Anda salah, berani mengakui kesalahan itu. Perbaiki. Setelah kita salah, tambahkan banyak kebaikan. Setelah itu, mudah-mudahan kesalahan kita semoga terliputi atau terbenam di dalam sejuta kebaikan. Itu kita hindari. Nah, Nabi SAW, teman-teman, mengajarkan satu pelajaran yang indah. Ketika Nabi SAW terjadi kesalahpahaman antara beliau dengan istrinya. Siapa istrinya? Aisyah dan Hafsah. Aisyah anak siapa? Putri siapa? Ya Abu Bakar bukan. Hafsah putri siapa? Umar bin Khattab. Coba. Nabi istrinya adalah anak dua sahabat. Coba luar biasa. Ketika terjadi cekcok Pak antara Nabi SAW salah paham, di mana kesalahan ini berawal dari kecemburuan sesama istri. Dan dia salah karena Nabi kan beliau SAW memiliki banyak istri. Dan ini adalah fadilah, hanya keutamaan untuk beliau. Tidak boleh dicontoh oleh umat beliau. Kalau mau contoh Pak, maksimum 4 orang saja. Jangan bikin 5 bulan. Nanti 2 di Qatar, 2 di Indonesia, 1 di Filipina. Jangan Pak, bahaya itu. Apalagi kalau ketahuan ya. Maksud saya adalah, hal ini terjadi karena faktor kecemburuan. Di mana Nabi SAW, suami yang baik, masing-masing istri ingin meraih kasih sayang, perhatian besar dari Nabi SAW. Wajar. Karena Nabi adalah suami yang baik. Nah, ternyata Hafsah dan Aisyah cemburu kepada istri-istri yang lain. Terjadilah suatu kali ketika Nabi SAW berkunjung kepada jatah malam istri yang umpama Ummu Fulan, Ummul Mukminin yang satu, maka di mana Ummul Mukminin ini dia suka kalau Nabi datang ke rumahnya dikasih madu, Pak. Madu benar Pak ya? Bukan madu asli ya, madu benar. Dikasih madu. Dan Nabi SAW suka minum madu. Sampai pulang, apa yang dilakukan Aisyah dan Hafsah? Dia ngumpul. Ayo, Nabi nanti kalau pulang ke rumah jatah malam Anda, wahai Hafsah, bilang mulutmu bau Nabi. Nah, ketika ke rumah saya sudah bilang itu. Apa yang dilakukan? Ketika Nabi ditanya, wahai Rasulullah, kenapa mulutmu bau? Padahal minum madu. Ya saya tadi minum madu di rumah jatah malam fulana. Gitu. Kata, tapi mulutmu bau. Nabi kurang yakin. Masa madu bikin bau? Ketika datang ke rumah Aisyah juga dapat bersikap yang sama. Rasulullah, engkau mulutmu bau. Nah, kenapa bau? Kan saya makan minum madu cuma. Minum madu. Akhirnya apa teman-teman? Nabi SAW mengatakan, kalau begitu, saya tidak akan minum madu lagi selama-lamanya. Saya haramkan madu untuk diri saya. Turunlah ayat di surat At-Tahrim. Ayat yang baru kita terima juz 28. Akhir juz 28. Apa kata Allah? Ya ayyuhan Nabi. Wahai Nabi. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untuk tabtaghi mardata azwajik? Apakah engkau menghalalkan sesuatu yang Allah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untuk demi mencari keridhaan istrimu? Tak boleh Pak. Masalah halal haram itu urusan Allah SWT. Boleh kita menetapkan. Anda memperkut ini haram, hukum ini halal, mesti ada dasar argumentasi dalil dari wahyu. Tak boleh menurut akal pikiran kita. Saya pahami teman-teman. Nah, ada yang unik. Apa kata Allah? Ternyata Nabi ditegur itu, beliau pulang ke istrinya. Nanyain, siapa yang bikin makar itu? Siapa yang bikin masalah? Apa kata Nabi? Nabi mengumpulkan istri-istrinya yang bikin masalah tadi, Aisyah dan ibunda Hafsah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridai seluruh ummahatul mukminin. Nah, ketika mengumpulkan itu, Nabi menasihati mereka. Kata Allah, wa in asarra an-nabi ila ba'di azwajihi hadith. Ketika Nabi berbicara secara sembunyi, secara rahasia dengan istri-istrinya, dengan pembicaraan untuk meluruskan kesalahan. Falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu 'alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. Ketika telah dia bertanya, siapa yang mengabarkan hal ini kepada engkau wahai Rasulullah? Kata Allah, kata Nabi SAW, yang mengabarkan baru Allah yang ada di atas langit. Karena
perbuatan Nabi dikontrol full oleh Allah SWT. Kalau ada hal-hal yang aneh, itu bisa diluruskan oleh Allah SWT. Nah, menjadi mahal syahid atau saksi bahasan kita, teman-teman. Ketika Nabi memberikan nasihat kepada istrinya, apa kata Allah? Apa? Arraba ba'dahu wa a'rada an ba'du. Semua kesalahan istrinya itu 1, 2, 3, 4, 5 yang disebutkan untuk sebagai bahan menasihati istri yang salah dari banyak kesalahannya, hanya 1 kesalahan saja. Yang 4 ditutup oleh Nabi SAW. Ini adab apa? Adab. Karena istri itu punya kesalahan bukan 1, 2, bisa jadi 10 kesalahannya. Gimana cara menasihatinya? Nabi gentleman, dewasa, bijaksana dalam menasihati istri. 5 kesalahan bibi, 1 yang disebutkan, wahai fulana, engkau salah dalam masalah ini. Padahal Nabi tahu, kata Allah apa? Arrada ba'dahu wa a'rada an ba'dahu. 1 kesalahan, yang lain ditutup oleh Nabi. Kenapa? Ini wanita ini. Orang yang memiliki apa? Kesalahan, tapi di saat sama dia adalah istri kita, banyak keutamaan. Punya keutamaan yang banyak. Dan ini perlu kita contoh, teman-teman. Dalam apa? Ketika menyebutkan kesalahan, cukup menyebutkan 1 kesalahan saja, tanpa harus Anda mendominasi, menyebutkan, oh kesalahan kemampuan suami pakai catatan gitu, tanggal sekian, bulan sekian, kurangnya ini, lebihnya ini. Tak boleh, Pak. Ini adalah sifat wanita, bukan sifat lelaki. Anda adalah lelaki, wahai kaum muslimin. Jangan contoh perangai yang apa? Perangai yang rusak. Contohlah Nabi Anda. Kalau Anda melihat saudara Anda salah, apalagi anak istri kita, jangan semuanya disebutkan berubut. Salamu ini enggak, cukup 1 saja. Contohlah Nabi Anda SAW. Kenapa? Karena istri kita ini adalah gelas-gelas kaca. Yang Nabi SAW menyatakan beliau adalah ittaqillah bil qawarib. Hati-hatilah engkau dengan gelas-gelas kaca. Siapa itu? Istri kita. Makhluk yang lembut, yang diciptakan dari tulang rusuk kita, dalam kedengkokan. Dan pasti dia memiliki kesalahan, tak ada yang sempurna. Istri Nabi saja dia kesalahan, apalagi istri kita. Maka adab yang diajarkan oleh Nabi SAW, ketika Anda meluruskan kesalahan, ya, maka jadikanlah cukuplah kesalahan itu diingatkan 1 saja tanpa menyebutkan yang banyak. Karena kita kalau emosi, Pak, kesalahan itu kan tidak 1 yang kita disebut, ya kan, Pak? Tidak 1. Semuanya akan bagus, ya, semuanya akan bagus. Nah, tipe seorang suami yang bijaksana tidak ada demikian. Dia justru mengapa? Menjadikan kesalahan itu 1. Dan ini yang diajarkan oleh Allah SWT. Kalau tidak demikian, teman-teman, rumah tangga akan rusak. Berapa banyak perceraian, kasus talak di rumah tangga kaum muslimin hanya karena kesalahan sepele. Kesalahan sepele. Disebabkan apa, Pak? Disebabkan suami tidak bijak di dalam mendidik dan menyikapi kesalahan dalam rumah tangga. Oleh karenanya Allah SWT mengajarkan kita, jangan karena kesalahan sepele, kekurangan 1, 2, sementara istrimu punya banyak lautan kebaikan kepadamu, terus Anda tinggalkan rumah tangga. Anda tinggalkan, Anda hancurkan kapal yang sudah berlayar selama ini dalam berpuluh-puluh tahun, kemudian dalam kesalahan 1, 2 menit Anda tinggalkan rumah tangga. Jangan. Allah berfirman, coba kita lihat ayatnya dalam surah An-Nisa. Allah berfirman ayat 19, fa in karihtumuhunna, jika kalian membenci istri-istri kalian, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian membenci karena 1, 2 kesalahan saja. Ya, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sekarang Allah menjadikan pada istrimu itu banyak kebaikan yang bisa kau ambil faedah. Karena lelaki itu, Pak, ada yang kayak perempuan. Sedikit-sedikit apa? Talak. Sedikit-sedikit cerai. Padahal istrinya punya banyak kebaikan. Sudah cerai, baru mikir lagi, oh kenapalah saya cerai kan istri saya. Yang bermudah-mudahan dengan kata cerai, bahkan menceraikannya istrinya, saya talak sejumlah bintang di langit. Allahu Akbar, saking marahnya. Sebanyak mobil dia, Pak, di Doha. Gitu. Allah, ini adalah lelaki yang bertipe perempuanan. Dan rumah tangga, teman-teman, perlu dipertahankan. Jangan karena kesalahan ringan dan kecil Anda tinggalkan rumah tangga, jangan. Oleh karena disebutkan oleh para ulama kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika datang seorang lelaki kepada Umar bin Khattab dan dia mengatakan bahwasanya saya akan menceraikan istri saya. Ya. Saya akan apa? Menceraikan istri saya. Kemudian laki-laki itu ditanya oleh Umar, "La taf'al." Jangan engkau lakukan itu. Jangan engkau lakukan apa mudah-mudah untuk menceraikan istri Anda. Apa kata laki-laki itu, Pak? "Walakinni la uhibbuha." Wahai Umar, kenapa saya tidak mencarikan istri? Karena saya sudah tidak cinta lagi kepadanya. Dan ini tabiat teman-teman. Ya, tabiat manusia laki-laki pada umumnya. Kalau lakukan didominasi dengan ilmu dan akal yang sehat, Anda akan bersikap seperti orang ini. Saya tidak lagi mencintainya, wahai Umar.
Ya sudah pastilah. Bunga itu apakah tetap seperti itu mekar? Yang awalnya kita petik dahulu dalam keadaan segar bugar, mekar, terus kita pakai setahun 2 tahun masih tetap seperti itu dengan dia, nggak mustahil, Pak. Istri kita bukan bidadari. Istri Anda adalah manusia keturunan daripada ibunda Hawa alaihissalam. Yang kalau kurang sedikit wajar. Terus apakah Anda sudah tidak mencintai, mau cari buka apa namanya, buka kedai baru, ya, cabang baru? Jangan. Kalau buka cabang ya tidak apa-apa, yang penting jangan diceraikan. Tapi dengan syarat Anda adil. Tapi menceraikan jangan bermudah. Dan suka menceraikan ini adalah hal yang sangat dicintai oleh iblis. Kemudian apa kata Umar kepadanya? Perhatikan teman-teman. Ketika lelaki itu mengatakan, saya tidak cinta lagi kepadanya, wahai Umar. Apa kata Umar? Umar menasihati. Apa kata beliau? Wahai, celaka engkau. Jadi ini peringatan. Celaka Anda, wahai fulan. Wa kam minal buyuti ala yubna ala hub. Apakah berapa? Apakah setiap rumah tangga mesti selalu dibangun di atas cinta? Ya. Fa aina riayah wa aina tazammum? Di mana tanggung jawab? Di mana responsibility Anda sebagai muslim, sebagai suami, sebagai lelaki, wahai muslim? Kan rumah tangga itu, Pak, kalau sudah dibangun, biasanya banyak hal yang bersatu di sana. Setidaknya rumah tangga akan bersatu 2 keluarga besar, 2 kabilah besar. Kenapa tidak? Nikah orang Padang dengan orang Jawa. Itu ada 2 rumah tangga, 2 rumah keluarga, dan tidak itu. Itu berikhtiarkan. Yang sebelumnya bersatu, kita saling mengenal, saling mencintai, Anda cerai, semuanya akan bisa bermusuhan. Tidak saling sapa, saling menyalahkan. Yang kedua, anak. Kalau kita punya anak, Anda harus pikirkan anak Anda. Jangan karena emosi dan ego Anda sesaat, tiba-tiba anak-anak lontang-lantung. Berapa banyak anak-anak yang sebelumnya baik, ujungnya lontang-lantung dan menjadi rusak. Karena sebab apa, Pak? Karena sebab sikap orang tua, terutama lelaki, apalagi yang terkadang juga istri, yang egois itu. Sedikit salah, kita cerai kepada suami. Sedikit salah, istrinya salah, langsung ditampar dan diceraikan. Ini adalah musibah dan petaka besar yang banyak menimpa kaum muslimin. Maka dari itu teman-teman, yang pertama dari pelajaran kita, jangan seperti pemadam kebakaran. Artinya apa? Fokus kepada kebakaran saja. Anda fokus kepada kesalahan saja. Menyikapi kesalahan, benci kepada kesalahan, teman-teman, itu adalah tanda seorang mukmin. Tapi perlu diketahui sikap dan cara memperbaiki kesalahan itu. Itu penting. Jangan Anda seperti orang Khawarij. Orang Khawarij itu teman-teman bersih. Di mana saking bersihnya benci kepada kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia baginya kafir. Orang yang melakukan kesalahan ini berzina, minum khamar, itu dosa dapat. Dosa, maksiat besar itu. Kesalahan sepakat tidak. Tapi bagi orang-orang Khawarij, orang ekstremisme, dia mengatakan, ini nggak boleh muslim salah. Siapa yang melakukan kesalahan besar, kekal dalam neraka. Oleh karenanya orang teroris itu, Khawarij itu. Kenapa dia membom sebagian orang kafir dibom, bahkan saudara yang kaum muslimin, pemerintah dibom, polisi dibom, Polri ditembak dan seterusnya. Apa sebabnya? Ideologi yang salah. Semua orang memiliki kesalahan, tapi yang penting adalah cara kita menyikapi kesalahan. Saya dipahami kan, kawan? Saya dipahami tidak? Baik. Nah, ini cara kita agar kita tidak seperti yang posisi yang pertama. Jangan hanya fokus kepada kesalahan. Lihat sisi kelebihan. Lihat sisi bakat. Terkadang masyarakat kita dalam muamalah seperti itu. Dalam bermuamalah. Kadang istrinya, anaknya, kawannya, temannya, ustadznya, gurunya, omnya, orang-orang yang memiliki peran di dalam kehidupannya. Sekian banyak kelebihan yang diberikan, manfaat yang diambil daripadanya. Ketika tergelincir kaki. Kaki itu mungkin tidak tergelincir. Mungkin, pasti. Kata Allah, Fatazulla qadamu ba'da thuqutiha, dan surah An-Nahl. Bisa jadi kaki yang sebelumnya kokoh, sesekali tergelincir. Pak pepatah mengatakan, sepandai-pandai tupai melompat, sekali akan terjatuh juga. Tahu tupai, Pak? Tupai tahu nak? Yang ahli lompat-melompat itu, dari kayu ke dalam kayu. Itu kan ahli itu. Tapi sekali dia pernah jatuh. Kenapa? Itu tidak ada kesempurnaan. Demikian manusia. Tidak ada yang tidak tetap. Jangan fokus kepada kesalahan, tapi lihat sisi kelebihan. Dengan cara itu apa, Pak? Kita akan bisa membina, mendidik rumah tangga kita, mendidik anak-anak kita, dan bersosial dengan masyarakat menjadi nyaman. Iya. Kalau hanya fokus kepada apa? Pada kesalahan, teman-teman, maka Anda akan gagal menjadi orang yang bahagia. Percayalah. Oleh karenanya, perlu sikap bijaksana di dalam menyikapi kesalahan, dan jangan Anda
bersikap seperti pemadam kebakaran yang hanya fokus kalau api sudah besar, sudah terjadi kesalahan, baru bergerak. Nggak boleh seperti itu. Kita harus tenang di dalam menyikapi kesalahan-kesalahan yang ada bagi orang yang ada di sekitar kita. Satu. Yang kedua, kita lihat Pak, pemadam kebakaran itu mereka senantiasa memiliki namanya siaga. Tahu siaga Pak? Standby, siaga tingkat tinggi. Kenapa? Menunggu kalau ada informasi telepon yang sifatnya kejadian darurat. Gitu. Dia senantiasa tiada. Pasang telinga, pasang telepon, pasang ini, pasang itu. Itu apa Pak? Nunggu, jangan sampai telat. Nah, benar tak gitu Pak, pemadam kebakaran? Benar Pak? Kapan pun 24 jam. 24 jam pemadam kebakaran nggak boleh tutup. Atau kebakarannya malam hari, standby Pak. Harus ada shift. Shift pagi, shift malam. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita ambil dari pendekatan ini? Apa yang bisa kita ambil? Yaitu sikap kipo. Tahu kipo, Pak? Apa itu kipo? Kipo apa? Pengen tahu. Bahasa yang lebih, itu kan bahasa kerennya, Pak. Bahasa agama ada. Namanya tajassus. Apa itu tajassus? Suka mencari-cari aib dan kesalahan saudara kita. Suka misalnya apa? Aib dan kesalahan saudara kita. Ini bahayanya. Di mana orang kalau pemadam kebakaran kan dia standby itu. Mana tahu ada kesalahan, ada kebakaran dalam waktu dekat. Dia standby itu. Untuk apa? Pasang telinga, pasang alat ini, pasang alat itu. Untuk apa? Mendeteksi. Sekiranya ada panggilan darurat bahwasanya telah terjadi apa? Telah terjadi kebakaran di sana sini. Oleh karena tajassus tidak boleh. Dan ini teman-teman, sifat tajassus adalah sifat orang munafik. Sifat orang munafik. Kenapa? Karena kalau kita paham teman-teman, saudara kita muslim, ini saudara Anda. Ini adalah istri Anda, anak Anda, orang terdekat Anda. Ketika dia memiliki kesalahan, harusnya bagaimana sikap kita? Nasihati dengan cara yang baik. Temui dia 4 mata. Gunakan bahasa yang lembut. Kapan perlu pakai bahasanya bahasa biasa, jangan bahasa dirubah sebisa mungkin. Kecuali kalau orang ini memang keras kepala, Pak. Ada kan memang tipe orang muka tembok, telinga besi, itu ada memang, Pak. Mau dinasihati ke apa enggak mau dia. Orang seperti ini memang bagus nih dinasihati dengan 2 poin, 12 lepas. Ya, tembak apa namanya? 12 lepas ya. Gitu. Tapi kalau saudara kita ini dia baik, dia muslim yang elok, dan dia mungkin melakukan kesalahan, menasihati tidak sama dengan orang yang keras kepala, tidak sama. Tidak sama. Caranya bagaimana menasihati? Nasihati dengan cara apa? Dengan cara yang benar. Dan ini sifat orang muslim yang baik. Seorang yang menasihati saudaranya dengan cara yang benar. Ada perkataan yang baik dari seorang ulama salaf, dari Imam Fudail bin Iyad, seorang atba'ut tabi'in rahimahullah. Apa kata dia? Ini perkataan ini bagus untuk kita catat, Pak. Bagus untuk kita ingat dan kita jadikan hikmah dan standarisasi cara kita bermuamalah dengan masyarakat. Apa kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala? Al-mu'minu yasturu wa yansah. Seorang mukmin itu ciri khasnya adalah satu, dia menasihati. Yang kedua, wa yastur, dan menutup, berupaya semaksimal mungkin menutup kesalahan saudaranya. Apa tadi Pak? Seorang mukmin tipikalnya apa? Menasihati, dan yang kedua menutup kesalahan saudaranya semaksimal mungkin. Kita lihat yang kedua kata beliau, wa ammal fajir. Adapun orang yang rusak, orang yang buruk niatnya, orang yang bermasalah hatinya, cara berfikirnya keliru. Apa kata beliau? Yahtadu wa yu'ayyir. Dia suka membeberkan dan mencaci maki Allah. Saya ulangi Pak. Orang mukmin itu tipikalnya satu apa? Berusaha menasihati. Dan yang namanya menasihati teman-teman, menasihati itu berat. Benar bagaimana? Berat. Kata para ulama, an-nasihatu murrun. Nasihat itu pahit sebenarnya. Faghallifha bisukar. Maka hendaklah kau pandai-pandai melembutkannya atau kasih bingkai dengan madu. Gitu. Biar apa? Biar nasihat ini sampai. Karena yang namanya nasihat itu kan berat. Siapa saja di antara kita, kecuali orang yang benar-benar tawadhu, rendah hati, dinasihati kencang pun dia tetap apa? Tetap dia terima kasih Pak, sudah nasihati saya.
Tapi yang namanya nasihat adalah berat, pahit. Nah, nasihati dengan cara apa? Dengan cara diam-diam, empat mata. Kalau bisa kesalahan saudara ini, jangan tahu istri saya, jangan tahu teman saya, bukan justru disersana tidak. Ini ada dan beramal. Apalagi dengan apa orang terdekat. Nah, sampai istri Anda salah, Anda hubungi mertuanya, Pak ini sudah bagaimana anaknya? Usahakan nasihati terlebih dahulu. Demikian pula dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang kedua apa? Oh yes, tutup. Ditutup. Karena menutup, siapa yang menutup aib, kata Nabi SAW, menutup aib saudaranya. Ya, satarallahu anhu yaumil qiyamah. Allah akan menutup aib yang kayak gini. Ketika manusia banyak, kalau tutup aib kita, kenapa? Balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Anda menutup aib saudara Anda, ya akhirat Allah balas dengan baik. Tapi kalau Anda berusaha untuk menutup apa? Membukakan aib orang lain, maka aib Anda akan dibukakan oleh Allah, walaupun Anda berada di atas ranjang. Jadi teman-teman, al-jaza min jinsil amal. Hidup ini adalah, pada pepatah mengatakan kalau tangan memukul, bahu mesti tangan mencincang pasti bahu pasti mengikut. Artinya kesalahan Anda yang Anda lakukan tanpa sadar, suatu saat Anda akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang Anda hinakan seorang muslim. Kemudian kata Nabi, apa kata Fudail bin Iyad yang kedua, ada ciri orang munafik apa? Ciri orang yang rusak. Dia suka mengobarkan, menebar berita, hoax, apa namanya, menyebarkan, sesumbar. Kalau dengar kesalahan, fulan telah begini, cepat, apa itu kan, sisa. Dan seperti itu. Harus ada. Tahan, sabar. Kenapa kita tidak palingkan saudara kita melakukan kesalahan apa yang kita dahulukan, Pak? Berbaik sangka. Mungkin saudara saya salah, mungkin begini, mungkin begitu. Sampai ada perkataan ulama dalam salah. Ya'tazir li akhika walau sab'ina zallat. Hendaklah engkau berusaha memaafkan saudaramu walaupun dia memiliki 70 kesalahan. Setelah engkau mendapati 70, dia memiliki 7 kesalahan, cari alasan. Oh mungkin begini, mungkin begitu. Oh mungkin begitu. Sehingga apa? Hati kita lapang. Bertemu dengan saudara kita bisa senyum. Coba kalau orang itu sudah negatif menurut kita, Pak. Saya pandang Pak Teddy ini orang nggak baik ini. Kira-kira saya bertemu beliau gimana? Senyum itu dipaksakan, Pak. Tapi kalau saya melihat beliau tidak punya aib, walaupun beliau punya aib salah, saya juga demikian punya banyak kesalahan, dosa dan maksiat yang saya lakukan yang Bapak tidak tahu. Ketika Bapak tidak melihat aib saya, Allah tutup aib saya. Kapasitas kita berguna. Kita bisa senyum, saling menyapa. Kenapa? Tidak ada yang tersirat di dalam dada. Oleh karenanya teman-teman, syarhus sudur. Dalam agama istilahkan syarhus sudur, lapang dada. Itu diawali dengan berbaik sangka. Perlu teman-teman berbaik sangka. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat tentang adab-adab ini. Bahwasanya jangan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian mencari tajassus. Apa itu tajassus? Cari kesalahan. Nah, kalau ada kesalahan memang yang terjadi, inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang informasi bohong tentang saudara kepada engkau dari orang-orang yang orang-orang yang keliru atau terkopoh-kopoh, orang-orang yang fasik, kata Allah apa? Cari tahu dulu, cross check. Dalam ayat lain, dalam qiraat lain dikatakan fatatsabbatu, pastikan dulu benarnya. Kalau benar baru temui saudara. Benar tak seperti itu? Mana tahu ini hanyalah ego, emosi sesaat atau kebencian yang negatif cara pandang seseorang kepada saudara kita. Iya. Kemudian yang kedua katanya wa yu'ayyir, dan suka mencaci maki. Kalau dia melihat saudaranya salah, dicaci maki, direndahkan. Ini adalah adab orang-orang yang rusak. Dan perhatikan teman-teman, tajassus dilarang dalam Al-Quran. Kata Allah tadi, wala tajassasu. Jangan kalian cari kesalahan. Mau cari kesalahan, orang yang dicari kesalahan bisa jadi punya 10 kekurangan kesalahan. Benar atau tidak? Yang mencari bisa jadi 20. Tapi saya tidak diketahui. Karena Allah menutup aib dan kekurangan kita. Oleh karenanya maafkan saudara Anda yang melakukan kekeliruan. Dalam agama kita, dalam hadis Nabi SAW mengancam, dan ini perhatikan, camkan. Semoga Allah lindungi saya dan kita semua dari sikap tajassus, suka mencari kesalahan orang lain. Kalau benar informasi itu ada, suatu saat Anda akan sampai ke telinga Anda. Kalau penting tentang informasi itu akan sampai ke telinga Anda, tanpa cari-cari kesalahan. Betapa banyak hari ini kita disibukkan tentang perkara-perkara yang remeh. Informasi-informasi sampah, itu yang kita sibukkan di atas ini. Kalau memang informasi itu bukan hoax, penting, bermanfaat untuk Anda, suatu saat Anda akan tahu. Itu apa? Kita cari kesalahan tentang saudara kita. Cari tahu apa? Ini sifat tajassus ini bahaya, teman. Tidak jarang dari rumah tangga kaum muslimin rusak karena sifat tajassus. Banyaknya pelakor, pebinor, itu apa sifatnya? Apa yang mendongkrak mereka untuk menjadi pelakor, pebinor? Itu pelakor apa?
Hah? Apa pelakor? Nggak tahu pelakor. Peminor? Sudah. Hah? Suka apa? Mengambil laki orang, mengambil bini orang. Itu awalnya dari tajasus, teman-teman. Ya, awalnya dari tajasus. Dan perbuatan tajasus adalah perbuatan yang hina. Perbuatan yang hina. Tak harus semua yang terjadi di alam ini, di dunia ini, di komunitas kita harus kita tahu, tahu. Tidak penting. Sementara hal yang urgen untuk kita ketahui, kita lalai. Belajar agama tidak sempat, belajar Quran masih tidak benar. Tapi mencari kesalahan lain luar biasa nomor satu. Gak ada yang update kecuali di up to date. Gak ada yang baru dicari sudah tahu. Kenapa? Tajasus. Tipu. Gak boleh, ini akhlak yang buruk. Oleh karenanya Nabi SAW sebenarnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Wa man istama'a ila hadithi qaumin." Siapa saja yang menguping omongan orang lain, apalagi teman-teman, kepo apa tidak? Kepo, cari-cari kesalahan orang. Pengen orang sudah usahakan informasi ini kekurangannya, aibnya, jangan tahu orang lain. Sudah diusahakan untuk disembunyikan, tapi ada orang yang kepo. Kata Nabi SAW, siapa saja yang suka menguping omongan orang lain, wala wahum lahu karihuna an yaqirru aw an yafirru min an yafir aw an yafirruna minhu. Sementara orang itu dia sudah berusaha menutup aibnya dan dia benci kalau kekurangannya, kesalahannya diketahui oleh orang lain, didengar pada orang lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabba fi adanihi al-qunubu yaumal qiyamah. Allah akan menyiramkan tinta, Allah akan menyiramkan kepada telinganya nanti di hari kiamat berupa tembaga dari emas, cairan tembaga dari cairan tembaga yang panas. Telinganya akan disumpel, akan disiram oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cairan tembaga yang panas. Sakit dah tu, Pak? Iya, benar. Air saja masuk ke telinga kita nih, masuk ke telinga, bukan ke mulut maksudnya, Pak. Itu sakitnya bukan main. Bagaimana kalau cairan tembaga panas yang disiramkan kepada apa? Pada telinga Anda. Iya, benar. Oleh karenanya tajasus, teman-teman, termasuk al-kabair. Al-kabair min kabair dzunub. Salah satu dosa-dosa besar yang dilarang dan dicela di dalam agama. Ya, yang dicela apa? Di dalam agama. Tembaga yang cair, yang panas sedang kita ingat. Kenapa? Tajasus. Oleh karenanya jangan Anda menjadi seperti pemadam kebakaran di mana apa? Sikapnya standby, darurat, siaga, tingkat tinggi, menunggu informasi-informasi ada ndak kekurangan dari saudara kita. Pas ada, sesumbar. Apa, namimah sana, namimah sini. Omongan orang di bawah apa? Agar orang tahu. Bahasanya fulan ini kurang ini, fulan ini cacat ini, fulan ini baru itu dia punya banyak aib dan kesalahan. Ini adalah ciri orang-orang yang rusak, di mana mereka memiliki sifat kemunafikan. Oleh karena teman-teman, tajasus, kepo, ngopi, itu bukanlah akhlak orang yang mulia. Bukan akhlak orang yang mulia. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini terakhir banyak, Pak. Yang terakhir. Di mana kalau kita lihat orang apa? Pemadam kebakaran itu kalau dia jalan sudah dapat informasi ini, jadi kebakaran di sana, ya, apa yang dilakukan? Dia akan segera dan berusaha jalan sekencang mungkin. Kapan perlu sirine dihidupkan, lampu merah ditabrak. Benar atau tidak, Pak? Pernah anda lihat kita kalau menyetir di luar, driver datang contohnya ambulan atau apa pemadam kebakaran itu kan, suara kencang gitu kan, lampu merah pun orang harus pinggir. Kenapa? Ini darurat ini, siaga tingkat tinggi, ya, sehingga dia tidak bersuara kencang kemudian aturan-aturan dilindas, ditabrak. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pendekatan ini? Yaitu seorang muslim dia tidak suka ngembosi, gak suka nebar informasi tentang saudaranya ke sana sini. Ya, gak sesumbar, Pak. Tidak sesumbar. Kenapa? Karena ini saudara saya, ya, bisa jadi dia melakukan kekeliruan ini karena apa? Karena kekeliruan, karena kekurangan yang ada pada dirinya. Maka hendaklah kita berikan maaf. Dan harus Anda sebar ke sana sini. Nah, sebagian orang memang suka itu, Bang. Dia menjadi kayak kamera lah, tukang kontrol. Ada dari tumit seseorang, bahwa dia memang ada orang-orang yang dia perhatikan bermuamalah setiap hari bersamanya, maka dari tumit sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki diperhatikan.
Dari jenjang sampai ke dapur diupdate, Pak. Ini kira-kira di mana tergelincir. Bahkan mereka memiliki tipikal suka menunggu saudaranya jatuh. Boleh tidak seperti itu? Menunggu berharap mudah-mudahan jatuh saudara saya ini. Orang yang berusaha semaksimal mungkin untuk di atas kebenaran, tergelincir kaki itu. Apa yang dilakukan? Fursah sa'idah. Ya, kesempatan terbaik. Untuk apa? Mengupload salam saudara saya agar orang tahu orang ini adalah orang yang rusak, orang yang kotor, sementara seorang yang bersih. Subhanallah. Ada enggak tipikal itu di antara kita, Pak? Ada apa tidak? Banyak. Banyak. Harusnya, Pak, kalau ada kesalahan seperti ini, yang kita tepatkan adalah taghaful. Apa itu taghaful? Tadi berbaik sangka. Yang kedua, taghaful. Apa itu taghaful, Pak? Itu salah satu obat yang bisa membuat Anda fresh dan bahagia dengan ini. Taghaful dari kata ghafala, artinya pura-pura lalai. Anggap seakan-akan saya tidak tahu informasi ini menyebar. Kenapa? Ini berkaitan dengan tetangga saya. Berkaitan dengan saudara saya yang wajahnya setiap hari saya lihat. Kalau sudah negatif thinking saya kepadanya, yang terjadi adalah saya tidak nyaman. Tidak ada sesuatu. Oleh karenanya taghaful itu kata para ulama, bahagian daripada akhlak kenabian. Coba Nabi tadi kan taghaful. 5 kesalahan, 1 yang disampaikan. Apa tujuannya? Untuk dalam rangka memperbaiki, bukan caci maki. Namun akhlak-akhlak seperti ini ternyata ada di tipikal pribadi sebagian orang-orang yang ada di sekeliling kita. Taghaful teman-teman, lalai dari kesalahan orang lain, itu akan membuat Anda bahagia. Bukan justru mencari apa? Mencari-cari kesalahan, bahkan dibombar, dihoaxkan. Ini bukanlah akhlak seorang muslim yang baik. Allah Ta'ala alam, semoga bermanfaat untuk kelas. Jangan menjadi pemadam seperti pemadam kebakaran. Dan mudah-mudahan Allah SWT memperbaiki keadaan saya dan kita semua. Allah memaafkan kesalahan kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa memperbaiki diri dari hari ke hari sampai kita bertemu dengan Ilahi. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kalau ada tambahan dan pertanyaan kami persilahkan. Sekarang teman-teman, ya silakan. Beda tajasus dengan riba. Dengan apa? Riba. Baik. Ada pertanyaan. Apa bedanya tajassus dengan ghibah? Ghibah. Ghibah, ya. Tajassus dengan ghibah. Ada perbedaan. 1. Dilihat dari waktu. Kalau tajassus itu mencari sesuatu yang dia belum tahu. Kalau ghibah, dia menebarkan sesuatu yang sudah dia tahu. Dan ghibah perlu ditahan teman-teman. Apa itu ghibah? Ghibah itu adalah Anda menyebarkan aib saudara Anda kepada orang lain, yang dimana aib itu kalau dia dengar dia benci. Ketika Nabi SAW ditanyakan kepada beliau, para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, "Dzikru akhaka bima yakrah." Anda menyebut aib saudara Anda, dimana kalau dia dengar dia benci, dia marah pada Anda. Anda sebut ini dan Anda sebarkan ke orang lain, Anda telah menggibah. Anda telah menggibah. Hukum asal ghibah teman-teman haram, terlarang. Bahagian dari kabair dzunub, dosa-dosa besar ghibah. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau itu benar?" Ya, yang benar itu yang ghibah. Kalau umpama tidak benar, namanya fitnah. Anda menyebar hoax. Nah, itu hoax, Pak. Hoax lebih berat lagi, Pak, apa ancamannya. Nabi SAW dalam hadis ketika dalam suatu kali beliau melihat hadis yang beliau bermimpi dibawa oleh sebuah malaikat, di mana beliau SAW melihat orang yang dirobek dengan besi atau pengait yang sangat tajam, dirobek dulunya dari sini sampai robek ke belakang. Kemudian Nabi SAW menanyakan, apa tamsilan? Apa maksud dosa orang yang berbuat, yang diadab seperti ini? Kata Nabi SAW, orang yang menerima sebuah informasi yang hoax, yang tidak benar, berarti dusta ini. Kemudian disebarkan sampai informasi itu meliputi sampai ke ujung timur dan ujung barat, seluruh dunia. Itu di masa Nabi loh, Pak. Di masa Nabi yang belum ada belum ada gadget, belum ada yang namanya alat yang hari ini hanya model jempol. Informasi tersebar dalam hitungan 1, 2, 5 detik sampai kepada seluruh orang. Belum ada tuh, Pak.
sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Bagaimana dengan zaman kita sekarang? Oleh karena teman-teman, nasihat untuk saya dan kita semua, pastikan keabsahan dan validasi informasi sebelum Anda men-share. Jangan tidak semua informasi yang kita sampaikan ke tangan Anda terus kita share. Hati-hati. Kalau di zaman dulu sudah dipikir, coba bagaimana di zaman kita? Untuk kita lebih hati-hati. Ya. Jadi ghibah adalah Anda dari sisi waktu itu perbedaannya. Kalau tajasus kan mencari tahu kira-kira apa ya, kira-kira bagaimana ya, ada enggak kekurangannya, di mana dia terjatuh, di mana dia tergelincir, di mana kelalaiannya. Nah ini berarti mencari sesuatu yang belum tahu. Kalau ghibah sampai kepada Anda tentang kayaknya Pak Haji ini orangnya begini dan begitu. Kayaknya enggak bagus Pak Haji ini. Ayo Fulan, kita duduk kopi. Di mana? Di Pantai Alfor, kita duduk. Tadi saya dengar si Pak Haji gini informasinya. Boleh enggak, Pak? Ghibah. Anda menghibah saudara Anda. Di mana ancaman yang besar dalam agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyuhibbu ahadukum. Kata Allah sebelum ayatnya, wala yattab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian menghibah satu dengan yang lain. Wala ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakaritum. Maukah kalian memakan daging saudara yang sudah mati, yang sudah mati, yang sudah bangkai, sementara kalian membenci? Ada yang mau makan daging bangkai kambing misalnya, bangkai dan bukan sembelihan, bangkai kambing ada yang mau makan? Mau? Bagaimana dengan saudara kita? Oleh karenanya penyakit orang-orang yang menghibah itu penyakit berbahaya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Tapi penyakit ghibah semaksimal mungkin kita jauhi. Memang tidak akan mungkin kita bersih dari lingkungan ghibah, tidak ada, Pak. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, kalau saya tidak keliru, beliau pernah ditanya beliau pernah ada seorang lelaki bertanya ke beliau atau kepada orang lain. Mana lagi bertanya, di mana tempat orang yang tidak ada ghibah? Di mana kira-kira yang telinga saya nyaman nih? Gak ada orang yang ghibah saya gitu. Dan ini memang inilah realita kehidupan, Pak. Gak bisa dihindari. Tapi minimal diri kita jangan sampai terjatuh pada itu, pada penyakit ini. Dia tanya, mana? Coba tunjukkan kepada saya di mana tempat yang tidak ada ghibah agar saya bisa move on ke sana. Dibawalah oleh orang tua ini ke kuburan. Dibawa ke kuburan tangannya, kemudian guna di sini. Dalam kuburan tidak ada ghibah lagi. Kalau di dunia sosial masyarakat pasti ada. Namun yang menjadi penting bagi kita teman-teman, jangan kita sebagai kalau Anda sebagai korban tidak apa-apa, tapi menjadi pelaku jangan. Kenapa? Akan banyak hak-hak dan harga diri saudara kita yang berjatuhan. Kenapa? Lisan yang tidak bertulang, jempol yang tidak berpikir ketika menebarkan informasi. Tidak perlu sok tahu teman-teman. Tak perlu Anda ingin harus tahu tentang semua orang, tak perlu. Ya, ada satu nasihat yang bagus dari B.J. Habibie. Saya masih ingat ketika beliau menjadi seorang pemimpin yang tertinggi di negara kita, maka semua banyak orang mencela beliau, membuli beliau, bahkan mencaci maki. Apa kata beliau? Ketika ditanya, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, Bapak B.J. Habibie, alhamdulillah, ternyata masih banyak orang-orang yang siap untuk memperhatikan keadaan saya. Artinya ini budak-budak saya sebenarnya, yang sibuk memperhatikan saya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Orang seperti orang yang lemah sebenarnya, rendahan. Dan itu bukan tipikal orang mulia. Orang mulia seperti apa? Seperti Nabi SAW. Beliau tidak sibuk dengan kesalahan para sahabat. Ada kesalahan, tapi beliau perbaiki dengan baik, nasihati diam-diam, bukan dengan bahasa yang tajam, apalagi mencari kesalahan. Tidak, untuk memperbaiki keadaan. Saudara adalah yang menasihati secara diam-diam dengan bahasa yang lembut, bukan dengan tajam. Dan itu orang yang perlu kita dekap, kita jaga, Pak. Jangan seperti orang-orang munafik. Dan itu berbedanya Pak yang saya tahu. Satu dari sisi waktu, yang kedua adalah dari sisi definisi. Sedang ghibah itu Anda menyebut kesalahan orang lain yang aib saudara kita. Adapun tajasus belum tentu terjadi. Nah, itu bedanya Pak. Belum tentu terjadi. Fulan mencarikan istrinya. Ini panas ini Pak. Iya. Kan yang paling disukai itu kan yang panas-panas itu ya Pak. Fulan mencarikan istrinya. Fulan poligami. Itu kan suka tuh. Benar tidak? Hangat. Ada topik panas nih, cek dan dicek. Kalau di Indonesia itu kan ada ada cek apa itu Pak? Silet apa gitu. Tentang mengurus khusus informasi artis-artis cerai.
cerai nikah. Itu suka itu. Ada juga orang tipikal itu di sekitar kita. Sukanya apa? Wih, Ustaz Fulan poligami. Kalau benar dia poligami, tujuan Anda menyebarkan apa? Kalau tujuan Anda menyebarkan agar orang merendahkan dia, agar orang memandang dia sebelah mata, Anda telah melakukan apa? Riba dan fitnah. Kalau benar itu terjadi. Kalau dia tidak poligami, Anda bilang poligami, maka Anda telah memberikan fitnah dan ancaman khawatir dengan hadis Nabi tadi SAW. Dirobek, kenapa? Menyebar hoax. Saya sering difitnah. Saya di sini bukan aman, Pak. Saya berapa kali difitnah sesuatu yang saya tidak kerjakan. Tapi gimana ya? Kita kan manusiawi ini, Pak ya. Kita ingin mengamalkan nilai-nilai ini, sabar, gitu kan. Apalagi ini kan ustaz, gitu kan, sabar, itu kan kita usahakan. Tapi kita manusiawi loh Pak, panas juga Pak. Saya dibilang ini, dibilang itu. Tapi saya berusaha semakin diredam. Ya sudahlah kalau informasi itu ya tidak merendahkan saya di sisi Allah dan tidak meninggikan saya di sisi manusia. Ya sudah, saya tinggalkan. Begitulah kenyataan. Allahuakbar. Silakan boleh. Saya ada waktu Pak. 4 menit lagi, silakan. Lagi Ustaz, Iya Pak. kalau tabayun termasuk daripada tajasus, ya Ustaz. Oh enggak, kalau tabayun itu Pak, niatnya Pak, dia saya berawal dari niat yang baik. Jujur dia orang, gentleman, sporty orangnya. Beda dengan tajasus. Tajasus itu dia mencari tahu, tapi bukan ke orangnya. Itu bedanya Pak. Saya pahami? Tajasus itu kan nguping, bahasa lainnya tajasus itu kan nguping, bahasa agamanya tajasus. Bahasa kitanya nguping, bahasa keren sekarang, zaman generasi milenium, kepo. Nah, ingin tahu kepentingan orang lain. Padahal tidak ada hubungan dengan dia. Cari-cari ke siapa? Carinya bukan ke orang Pak, cari tetangga. Gimana Fulan? Gimana itu? Ini adalah akhlak yang buruk. Akhlak orang-orang rendahan teman-teman. Orang muslim tidak seperti itu. Kalau umpama ada memang, maka dia datang Fulan. SMS itu kan, WA. Saya ingin ketemu 5 menit rindu bertemu dengan Anda. Jangan sampaikan niat tidak dulu. Kalau dia tuh bisa jadi shock, dia takut kan Pak. Saya ingin ketemu dengan Anda. Datanglah ke rumah gitu, ngopi dulu, bawa apa gitu kan, cek karek atau apa, kalau agak 5 gitu ya, sambil duduk, tanya kabar, pas baru tanya, saya dengar kabar tentang Anda seperti ini. Indah gak teman? Indah. Orang seperti ini bukan kepo, dia bukan tajasus, tabayyun. Saya dengarkan Anda poligami, istri Anda 3, 1 dicerai, 2 masih ada. Dari mana kabarnya? Dari Fulan contohnya. Atau tidak perlu sebutkan orangnya, tapi informasi yang saya dengar. Agar tidak terjadi simpang siur informasi dan bagaimana saya bersikap kepada Anda dengan baik dan berbudi pekerti, maka tolong jelaskan mana benar tidak informasi itu. Orang seperti ini disebut dengan apa? Tabayyun. Mengamalkan ayat inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Cek dulu benar kan? Tapi kalau tajasus beda. Tajasus itu jangan ngoping. Saya jadi di luar pintu, ada enggak orang apa bicaranya? Paman nih, ada pertemuan Fulan dengan Fulan mau musyawarah tentang sesuatu program gitu. Ini kayaknya kesempatan bagi saya karena saya tidak diundang. Apa yang dia lakukan? Pergilah dia ngoping di mana? Dekat pintu. Gitu. Pas dibuka, ngapain Pak? Oh enggak, saya tadi mau berkunjung. Assalamualaikum. Gitu. Atau bahasa lain walaupun tidak harus ke rumah, tanya-tanya ke tetangga, tanya orang terdekat. Iya. Atau lebih parah daripada itu, tanya kepada grup yang dia punya. Ini gimana Fulan? Sudah ada kedua satu saja informasi yang update. Dia begini, langsung tuh sesumbar. Nah, orang seperti ini sebenarnya kita disebut dengan kepo alias hobi ngopi. Bukan hobi ngopi, Pak. Hobinya ngopi. Oleh karena nasihat saya di akhir pembahasan ini, sibukkanlah diri kita dengan hal-hal yang mestinya kita harus prioritas untuk kita sibukkan. Jangan kita lalai dengan hal-hal yang rendah, hal-hal yang remeh. Namun kita sebut dengan hal yang rendah dan yang remeh. Namun kita justru lalai dari hal-hal yang penting, yang urgen untuk kita urus. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki lisan, niat dan hati kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki kezaliman di atas saudara kita sesama kaum muslimin. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.